Selamat pagi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan eksponensial. Sifat dasar dari pertidaksamaan eksponensial ini ada dua. Yang pertama, untuk A lebih dari 1 dengan A-nya itu bilangan pokok atau basisnya, A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka fx lebih dari sama dengan gx. Jika berbentuk A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka fx kurang dari sama dengan gx. Ya, di sini untuk yang pertama A lebih dari 1, berarti bisa 2, 3 dan seterusnya. Yang kedua, untuk A antara 0 sampai 1 atau A ini bilangan pecahan, maka yang pertama A pangkat fx lebih dari sama dengan A pangkat gx, maka fx kurang dari sama dengan gx. Yang kedua, jika berbentuk A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka fx lebih dari sama dengan gx. Ya, perhatikan di sini. Untuk bentuk yang pertama ini, ya, dia tidak mengalami perubahan tanda. Di sini lebih dari sama dengan, di sini juga lebih dari sama dengan. Ya, yang ini kurang dari sama dengan, yang ini kurang dari sama dengan. Jika A-nya pecahan, jika di soal nanti kalian temukan lebih dari sama dengan, maka di sini berubah tanda menjadi kurang dari sama dengan. Begitu juga sebaliknya, jika di sini kurang dari sama dengan, maka akan berubah menjadi lebih dari sama dengan. Untuk contoh, perhatikan beberapa contoh berikut ini. Misalkan 3 pangkat 5x dikurangin 1 kurang dari sama dengan 27 pangkat x ditambah 3. Ya. Untuk yang pertama kita harus mengubah bentuk pertidaksamaan eksponensial ini sehingga basisnya antara ruas kiri dan ruas kanan sama. Ya. Berarti yang kita rubah di sini adalah ruas kanannya. Ruas kiri tetap, ruas kanan menjadi 3, 27 3 pangkat 3 ya, sehingga 3x ditambah 9. Ya. Jika kalian sudah dapatkan basis atau bilangan pokok yang sama, maka kita cek nilai dari A-nya. Kita lihat A-nya di sini berapa? 3. A sama dengan 3. Karena A sama dengan 3 atau A lebih dari 1, ya. Berarti kita gunakan yang pertama ini ya. Jika A lebih dari 1, menggunakan sifat yang kedua ini, perhatikan untuk solusinya adalah fx kurang dari sama dengan gx atau tandanya tidak berubah tetap ya. Yuk, berarti ruas kiri fx 5x dikurangi 1 kurang dari sama dengan 3x ditambah 9. Kita pindah ruas yang ada variabel kita kumpulkan sehingga menjadi 5x dikurangin 3x kurang dari sama dengan 9 ditambah 1. 2x kurang dari sama dengan 10 sehingga x kurang dari sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari sama dengan, atau ditulis x demikian sehingga x kurang dari sama dengan 5. Ya, dengan x nya anggota bilangan real. Contoh yang kedua, jika kita memiliki soal pertidaksamaan seperti ini, ya, eksponensial, kita
sederhanakan dulu bentuk antara ruas kiri dan ruas kanan. Kira-kira yang kita rubah ruas kanan ya. Yang ruas kiri tetap berarti 1/3 pangkat X min 4 lebih dari sama dengan 1/3 akar 3 berarti 3 pangkat 3/2 ya. Nah, kalau ini Bapak keluarkan eksponennya menjadi 1/3 pangkat X min 4 lebih dari sama dengan 1/3 pangkat 3/2. Setelah kita peroleh, kita lihat di sini nilai basisnya atau bilangan pokoknya. Karena lihat di sini A-nya berapa di sini? 1/3. Karena A sama dengan 1/3, ini artinya A terletak di antara 0 sampai 1. Ya. Maka untuk solusinya kita lihat yang A antara 0 sampai 1 dan soalnya lebih dari sama dengan yang ini, berarti kita gunakan ya. Fx kurang dari sama dengan Gx. Fx-nya, maka Fx kurang dari sama dengan Gx. Fx-nya kita punya X dikurangin 4 kurang dari sama dengan Gx-nya adalah 3/2. Sehingga X kurang dari sama dengan, ini pindah ruas, berarti 3/2 ditambah 4. X kurang dari sama dengan 5/2. Sehingga 3/2 ditambah 4 adalah 11/2 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sehingga X kurang dari sama dengan 11/2 dengan X-nya adalah anggota bilangan real. Soal berikutnya kita akan mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 5 pangkat 2x dikurangin 6 dikali 5 pangkat x ditambah 1 ditambah 125. Nah, jika kalian temukan seperti ini, soal seperti ini, kita buat permisalan ya. Kita arahkan menuju eksponennya dalam bentuk 5 pangkat x, sehingga 5 pangkat 5 pangkat x kuadrat dikurangin 6 dikali 5 pangkat x plus 1 kan artinya 5 pangkat x dikali 5 ya, ditambah 125 lebih dari 0. Yuk kita misalkan, misal A di sini adalah sama dengan 5 pangkat x, sehingga A kuadrat dikurangin 6 kali 5 30 A ditambah 125 lebih dari 0. Bisa kita cari ya akar-akarnya di sini. Sehingga berapa? 125 berapa kali berapa jika jumlahkan minus 30. Di sini A, di sini A, di sini min 25, di sini min 5 ya. Lebih dari 0. Kita cek untuk pembuat 0 ya. Pembuat 0 berarti A dikurangin 25 sama dengan 0, sehingga A sama dengan 25, atau A dikurangin 5 sama dengan 0, A sama dengan 5. Selanjutnya kita cek dengan menggunakan garis bilangan. Di
sini ada 5, di sini ada 25 ya. Untuk menentukan himpunan penyelesaiannya kita uji kita ambil X sembarang, uji X sama dengan 0, berarti daerahnya di sini ya. Di sini daerahnya. Di sini daerahnya. Nah, 0 kan ada di sini. Kita uji X sama dengan 0. Ini kita substitusikan ke persamaan awal. Persamaan awalnya apa? Ini ya. Berarti 5 pangkat 0 ya kan, 0 kali 2 0 dikurangin 30 dikali 5 pangkat 0 ditambah 125 ya. Apakah dia di sini hasilnya positif atau negatif? Yuk kita hitung. 5 pangkat 0 1 dikurangin 30 ditambah 125. Berapa ini? Masih positif ya dia hasilnya. Jadi daerah sini untuk kita saat uji X sama dengan 0, daerahnya adalah positif ya. Selang-seling, sini negatif, kemudian sini positif. Untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, kita lihat di soal. Tandanya adalah lebih dari, berarti kan positif ya. Yang kita ambil yang tandanya positif ini ya. Inilah daerah dari himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaian adalah X demikian sehingga X. Oke, belum kita masukkan tadi, ini masih permisalan masih A ya, maaf. Kita kembalikan dulu, di sini kan masih permisalan. Kita kembalikan untuk A sama dengan 25, maka A-nya tadi apa? 5 pangkat X sama dengan 25, sehingga X sama dengan 2. Untuk A sama dengan 5, maka 5 pangkat X sama dengan 5, sehingga X sama dengan 1 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X demikian sehingga X kurang dari 1 atau X lebih dari 2 ya, dengan X adalah anggota bilangan real. Selanjutnya kita akan membahas tentang aplikasi fungsi eksponensial. Jadi setelah kita pelajari bersama beberapa bentuk eksponen, persamaan dan pertidaksamaannya, persamaan eksponensial ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, dalam masalahnya atau aplikasinya adalah dalam kehidupan tentang pertumbuhan, tentang peluruhan, tentang rangkaian listrik, bunga majemuk dalam ekonomi, dan masih banyak yang dapat kita terapkan. Langsung saja kita contoh yang pertama. Misalnya ada sebuah kasus kolera disebabkan oleh bakteri kolera yang berkembang biak secara eksponensial dengan membelah selnya. Dinyatakan dengan N sama dengan N0 dikali E pangkat 1,386 T, dengan N adalah jumlah bakteri yang muncul setelah T jam, N0 merupakan jumlah bakteri awal pada saat T sama dengan 0. Jika di awal terdapat 25 bakteri, berarti 25 bakteri di sini adalah N0-nya ya.
Tentukan banyak bakteri pada saat 0,6 jam dan 3,5 jam. Sebelum kita menyelesaikan masalah ini, terlebih Bapak ingin memperkenalkan apa sih E di situ? E merupakan bilangan Euler. Bilangan Euler adalah bilangan irasional yang terletak antara 2 dan 3. Atau E di sini memiliki nilai yaitu E sama dengan atau E nilainya mendekati 2,7. Selanjutnya, untuk menjawab soal, kita memiliki data bahwa N0 sama dengan 25. Kita substitusikan N0 ini ke persamaannya. Yang A, N sama dengan N0 nya 25 dikali E pangkat 1,386 dengan T nya berapa di situ? 0,6 ya. Tidak perlu kita rubah karena ditanya dalam jam. Ya. Berarti di sini 25 dikali E berapa tadi? 2,7 pangkat 1,386 dikali 0,6. Jika kalian hitung menggunakan kalkulator, nilai N pada saat T sama dengan 0,6 jam adalah 57 bakteri. Untuk yang B, pada saat T-nya 3,5 jam, berarti 25 dikali 2,7 pangkat 1,386 dikali 3,5 ya, sama dengan jika kalian hitung menggunakan kalkulator, kalian akan temukan nilainya adalah 3197 bakteri ya. Untuk soal berikutnya, kita akan dihadapkan dengan masalah yang ada pada ekonomi. Dalam hal ini adalah bunga majemuk. Permasalahannya, Pak Beni menyimpan uang 600 juta rupiah di sebuah bank dengan bunga majemuk 21% per tahun. Hitunglah uang Pak Beni setelah 6 bulan dan besar bunga yang diterima setelah 6 bulan. Untuk menjawab permasalahan seperti ini, kita cek dulu apa saja yang diketahui di soal. Ketahui kita memiliki P. P adalah nilai awal. Berapa di sini nilainya? 600 juta ya. Kalau Bapak buat dalam bentuk notasi eksponen berarti 6 dikali 10 pangkat berapa? 8. Kemudian kita punya R. R di sini adalah nilai bunga. Nilai bunganya berapa besarnya? 21%. 21% ini kalau kita buat menjadi desimalnya 0,21. Kemudian ada M. Ya. M di sini merupakan frekuensi dari penggabungan. Ya. Berarti berapa yang kita punya nilainya M-nya? 12 ya. Kemudian T. T merupakan waktu
T memakan waktu, sedangkan yang ditanya itu T 6 bulan, berarti setengahnya ya. 12 bulan, yang ini 6 bulan atau setengahnya. Bulan sama dengan setengah dari M nya ya. Yuk kita masukkan saja ke formula. Ya, berarti Y sama dengan P nya berapa? 6 dikali 10 pangkat 8 dikali 1 ditambah R nya 0,21 per M nya kita punya 12 pangkat M nya 12 dikali T nya berapa? 6 ya. 12 dikali 6 ya. Yuk kita operasikan dulu, kita hitung dulu. Berarti di sini 6 dikali 10 pangkat 8 dikali, ini jika kalian hitung menggunakan kalkulator boleh, jadi 1,0175 pangkat 12 dikali 6 ya. Nanti untuk jawaban yang A adalah hasil dari ini ya, cukup banyak angkanya, silahkan kalian hitung menggunakan kalkulator ya. Anggap saja di sini kalian hitung, kalian menemukan nilainya adalah X ya, temukan nilainya X. Untuk yang B, besar bunga yang diperoleh Pak B ini setelah 6 bulan ya, kita bisa menggunakan Y dikurangin P. Y nya di sini adalah X ya, X dikurangin P nya adalah 6 dikali 10 pangkat 8 ya. Ya, demikian materi terakhir kita tentang fungsi persamaan dan pertidaksamaan eksponensial. Bapak akhiri, selamat pagi.